untuk aksi unjuk rasa yang super damai. Pemirsa, Jumat 2 Desember lusa, ratusan ribu umat Islam diperkirakan akan berpartisipasi dalam aksi damai 212. Meski dijamin akan menjadi aksi super damai, namun masih ada kekhawatiran aksi ini akan ditunggangi pihak-pihak tertentu sehingga melenceng dari tujuan awal mereka. Benarkah demikian? Saat ini sudah ada dua orang narasumber saya di studio yang akan mengupas masalah ini lebih jauh, yaitu politikus senior Permadi. Selamat malam. Selamat Pak malam. Permadi. Dan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat malam, Bang Ray. Selamat malam. Kita pertanyaan pertama ke Bang Red terlebih dahulu. Berkas Basuki Cahayapurnama dinyatakan P21. Seperti apa implikasinya di dunia politik yang saat ini memang pasti mau tidak mau terkait dengan Pilkada DKI Jakarta yang akan dilangsungkan Februari 2017. Kan kalau dilihat dari reaksi pihak Ahoknya kan sebenarnya mereka ingin lebih cepat kasus ini masuk ke pengadilan, kira-kira begitu. Oleh karena itu misalnya P21 mungkin di kejaksaan akan diupayakan sedemikian rupa supaya lebih cepat sehingga dengan begitu berkas ini bisa disampaikan ke pengadilan. Nah, kalau dilihat dari situ sebetulnya sepertinya semua orang memang menginginkan kasus ini diselesaikan dengan segera, baik pihak pelapor maupun yang terlapor gitu. Artinya supaya tidak terlalu bertele-tele soal dugaan adanya kasus penistaan ini dan sebagainya gitu. Dan saya pikir juga lumayan ekstra cepat sebetulnya kalau dibanding ya dengan perkara-perkara lain. Kan kita tahu bahwa relatif setelah dilaporkan itu hanya sekitar 3 minggu kasus ini sudah dinyatakan P21 dan setelah P21 diserahkan kepada polisi, kejaksaan dan sebagainya gitu. Nah, yang kita tidak tahu nih kejaksaannya seperti apa karena kan besok rencananya polisi baru mau menyerahkan lagi berkas tahap kedua kan. Nah, di kejaksaan seperti apa? Nah, kan kalau di polisi kita tahu kan ada batas waktunya sampai 2 minggu meskipun itu bukan batas waktu yang diperkenankan oleh undang-undang ya, artinya itu batas waktu kesepakatan. Karena memang ini kasus ini super spesial seperti itu. Ya super spesial sih tidak, karena ya kan ini masalah yang terjadi berulang-ulang di kita kan sejak lama kasus-kasus seperti ini sebetulnya terjadi ya ada baik dugaan penistaan agama, dugaan penistaan suku, dugaan penistaan orang per orang. Kan udah terjadi sering di kasus ini dipakai udah sering gitu. Kemudian kita ke Pak Permadi. Pak Permadi ini merupakan salah satu yang paling lantang menyuarakan bahwa Ahok harus ditahan. Alasannya apa, Pak? Alasannya, saya melihat, boleh dilihat di jurisprudensi, semua orang yang dituduh menista agama selalu ditahan sebelum diperiksa. Saya sendiri misalnya, Arsvendo, Lia Aminuddin, pimpinan Gavatar, dan semua boleh dilihat di keputusan pengadilan. Mereka ditahan. Lah, kenapa Ahok sudah dinyatakan tersangka dengan 2 bukti kesalahan tidak ditahan? Alasannya macam-macam, tetapi indikasinya mereka akan melindungi Ahok. Indikasinya politis karena Ahok gubernur sekalipun nonaktif dan ikut pemilu sehingga jangan diganggu. Nggak bisa, kriminal nggak bisa diganggu dengan hukum. Hukum nggak bisa dicampur dengan politik. Presiden pun kalau bersalah harus ditahan. Jadi memang ini sudah ada campur tangan politik seperti itu? Pasti. Kemudian ke Bang Ray. Apakah memang ada perbedaan antara kasus Ahok dengan kasus yang menimpa Arswendo, Lia Aminuddin, kemudian pimpinan Gavatar, Ahmad Muzadek seperti itu? Kalau pasalnya sama. Sehingga ada beda treatment? Nggak, kalau pasalnya kan yang dipakai sama, pasal 156 ya rata-rata itu. Iya. Yaitu adanya dugaan penodaan dan sebetulnya bukan penistaan, tapi istilah di hukum itu penodaan betul. Ya terhadap agama tertentu begitu ya. Tapi apapun peristiwa itu kan kasus demi kasus harus dilihat itu. Nah, maksudnya begini, kasus yang disebut dengan penodaan pada kasus ini apa? Di sini pada kasus apa? Di sini kasus apa? Misalnya Pak Arswendo itu kan tidak melakukan penistaan dalam pengertian lisan. Dia tertulis itu saat itu buat polling. Nah, pollingnya itu tiba-tiba memunculkan Nabi Muhammad sebagai figur yang kesekian yang paling disukai oleh publik. Jadi umat Islam saat itu marah dan menganggap bahwa polling itu sengaja dibuat untuk mempermalukan Nabi Muhammad dan sebagainya gitu. Jadi kalau dilihat kasus demi kasusnya sih pasti ada perbedaan. Aktor-aktornya juga pasti ada perbedaan. Pak Permadi saat itu misalnya kan sudah aktor memang yang oposisi terhadap pemerintah. Jadi ya mungkin butuh kekuatan butuh situasi di mana memang Pak Permadi mau
dimasukkan ke, ya nggak tahu saat itu. Kalau kriminalisasi seperti itu. Ya kan Pak Permadi seperti kita kenal memang vokal lah dari awal kan, dan tidak ada pintunya, belum ada pintu kecuali terjadilah peristiwa itu kan dan sebagainya gitu. Nah kalau Arswendo tidak, dia seorang jurnalis, redaktur di sebuah redaktur di sebuah apa istilahnya itu ya, harian tabloid gitu ya, dan seterusnya. Nah kalau misalnya Kak Fathar itu lebih berbeda lagi karena dia semata-mata karena berbeda memahami agama yang mayoritas umat muslim memahami dan sebagainya gitu. Nah kalau dilihat kasus demi kasusnya faktornya sih beda-beda gitu ya, aktor-aktornya juga beda-beda. Ada yang jurnalis, ada yang politisi, ada yang masyarakat biasa saja seperti Lia Aminuddin. Apakah Bang Rey melihat ada treatment spesial terhadap Ahok sehingga tidak ditahan seperti itu? Kan kalau ditahan ini kan memang tidak ditahan memang kewenangan kepolisian kan, karena itu diatur oleh undang-undang. Apakah boleh ditahan atau tidak, ataukah harus ditahan atau tidak, ada banyak faktor. Nah polisi sudah mengatakan bahwa mereka tidak menahan karena bla 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 gitu. Nah sekarang tentu saja bagi yang pernah mengalami peristiwa ini dan ditahan, ada semacam perlakuan tidak adil yang diperlakukan oleh polisi. Tapi begini kalau menurut saya begini, pasal 168 itu saja bagi saya pribadi sebetulnya pasal yang mestinya kita semua harus ekstra hati-hati itu menyikapinya gitu. Sebab kalau kita tidak hati-hati dan seolah-olah justru bertindak ingin pasal 168 ini dipakai gitu, ini akan bisa menjadi memakan banyak korban di kemudian hari gitu. 156 ini. Sebab yang menyambut penodaan agama, atau mungkin dalam bahasa yang lain atau dalam pasal yang peristiwa yang lain pencemaran nama baik ya dan seterusnya itu adalah pasal yang paling memungkinkan ya untuk menjatuhkan kredibilitas macam-macam dari setiap orang gitu. Oleh karena itu bayangan saya sebetulnya justru pada tingkat tertentu harus ada upaya kita untuk terus-menerus mengingatkan bahwa pasal 156 ini berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber kriminalisasi bagi pihak-pihak tertentu gitu. Oke, ke Pak Permadi. Pak Permadi, kepolisian saat ini sudah menjalankan tugasnya, sudah menjalankan proses hukum dan saat ini bola liar itu ada di kejaksaan. Pak Permadi mendesak agar Ahok segera ditahan. Apakah meragukan kinerja kejaksaan seperti itu? Meragukan. Jaksa Agungnya adalah anggota Nasdem. Nasdem adalah pendukung Ahok. Jadi mau apa lagi? Saya meragukan sebab saya seperti kata Kapolri maupun Megawati menyatakan kita negara hukum. Apa prinsip negara hukum? Prinsip negara hukum adalah negara memperlakukan seluruh warga negara sama di depan hukum. Nah, kenapa sama-sama didakwa 156A saya kena, Ahok tidak kena? Semua kena. Boleh dilihat di jurisprudensi. Semua yang menodai agama ditahan dan dihukum maksimal kecuali saya. Saya ternyata difitnah kan. Jadi kejadian ada sebuah seminar lembaga kepresidenan. Saya menyatakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia memberi kemungkinan presiden jadi diktator. Bung Karno diktator, Pak Harto diktator. Tapi lalu mengenai yang lain-lain sebagainya, saya mengatakan Golkar itu lebih buruk dari PKI. Karena PKI tidak pernah memaksa orang. Sementara Golkar memaksa semua orang, semua golongan masuk Golkar. Nah karena itu, dan ABRI waktu tolol. Karena Panglima Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Darat mengatakan pakai jaket kuning, saya ini kader Golkar. Nggak bisa itu bilang begitu. Nah karena aktif, itu ya? Mereka Panglima aktif. Mereka marah terhadap saya. Lalu dalam tanya jawab, Refli Harun waktu itu masih mahasiswa Universitas Islam Indonesia bertanya, saya sependapat dengan Pak Permadi bahwa Undang-Undang Dasar menyebabkan Presiden Soeharto, Presiden Soekarno menjadi diktator. Tapi menurut saya di dunia ini hanya ada satu diktator, yaitu Nabi Muhammad, diktator yang baik, tidak pernah untuk dirinya, melainkan untuk umatnya, tidak pernah untuk keluarganya. Nah, saya menjawab, saya sependapat dengan Anda bahwa Nabi Muhammad adalah diktator yang baik, seperti yang Anda katakan sendiri. Ini diprintir, kasetnya dipotong-potong. Refli Harun tidak ada, yang memotong itu Panglima Harmoko, Din Samsudin. Oke. Itu tinggal saya mengatakan
Nabi Muhammad adalah diktator. Disebar ke umat Islam. Langsung ribuan umat Islam datang ke tempat saya. Gantung permadi, darah permadi halal. Nah, apakah itu sifat orang Islam memperlakukan saya seperti itu? Oke, kemudian dari kasus dugaan penistaan agama muncul aksi damai 4.11 yang kemudian sebelum dan pasca aksi damai Presiden Joko Widodo kemudian bersafari politik, mendatangi tokoh-tokoh politik, mendatangi ketua-ketua parpol, mendatangi juga markas-markas besar pasukan elit seperti itu karena dikhawatirkan bahwa aksi damai yang nanti 212 ini akan ditunggangi dan menjurus ke aksi makar seperti itu. Pak Permadi salah satu yang dituding seperti itu menginisiasi aksi makar. Seperti apa pembahasan kami setelah jeda berikut, tetap bersama kami. Untuk aksi unjuk rasa yang super damai.